Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri-santri kelas 9 ya, kelas 9 dari kelas 9A sampai 9E, alhamdulillah wasyukurillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan mempelajari usul fikih. Langsung saja kitab usul fikihnya disiapkan ya, kitab Tasirul Turuqat Inamul Waraqat disiapkan halaman 17 dan 18. Namun sebelumnya kalau barokahnya kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Ala-hadina dis-sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja disiapkan kitabnya halaman 17 ya. Nanti saya artikan langsung dimaknai di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'da'ana bi barakatihi wa asrari wa nahdaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim amrun bihi wa billadhi bihi yatim. Wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim amrun bihi wa billadhi bihi yatim. Kal amri bis sholati amrun bil wudu wa kulli syai'in lis sholati yufradu. Kal amri bis sholati amrun bil wudu wa kulli syai'in lis sholati yufradu. Wa haitsuma in ji'a bil matlubi yakhruj bihi an uhdatil wujubi. Wa haitsuma in ji'a bil matlubi yakhruj bihi an uhdatil wujubi. Wal amru utawi perintah. Wal amru utawi perintah bil fi'li kelawan nglakoni penggawean. Bil fi'li kelawan nglakoni penggawean al muhimmi kang penting. Al muhimmi kang penting. Al munhatimi kang wajib. Al munhatimi kang wajib. Amrun iku perintah. Amrun iku perintah bihi kelawan fi'il. Bihi kelawan fi'il. Wa bil ladzi lan kelawan perkara. Wa bil ladzi lan kelawan perkara yatim kang sempurna apa alladzi yatim kang sempurna apa fi'il. Yatim kang sempurna apa fi'il bihi kelawan alladzi. Kal amri kaya perintah. Kal amri kaya perintah bis sholati kelawan salat. Amrun uga perintah. Amrun uga perintah bil wudu'i kelawan wudu. Bil wudu'i kelawan wudu. Wa kulli syai'in lan saben-saben suci-wiji. Wa kulli syai'in lan saben-saben suci-wiji yufradu kang difarduake apa syai'. Yufradu kang difarduake apa syai' li sholati maring salat. Di sholati maring salat. Wa haitsuma in ji'a lan dalam sekirane lamun ditekakake. Wa haitsuma in ji'a lan sekirane lamun ditekakake bil matlubi apa perkara kang dituntut atau diperintah. Bil matlubi apa perkara kang dituntut atau diperintah. Yakhruju mongko metu sapa wong. Yakhruju mongko metu sapa wong bi sebab nglakoni matlub. Yakhruj metu sapa wong bi sebab nglakoni matlub an uhdatil wujubi saking tuntutan kewajiban. An uhdatil wujubi saking tuntutan kewajiban. Ini menurutnya saya baca di semak ya. Yakni perintah ngelampahi datang setunggal perkawis menika berarti perintah ngelampahi perkawis kala wau lan ugi perintah datang perkawis ingkang dados sempurnanipun perkawis wau. Sami ugi rupi syarat syar'i, sabab syar'i, sabab adi utawi sabab akli. Kados wontenipun perintah salat menika berarti perintah wudu nutupi aurat lan sanes-sanesipun. Tiyang mukallaf ingkang sampun ngelampahi perkawis ingkang dipun suprih menika sampun kawilang bebas saking ikatan wajib serta perkawis ingkang dipun lampahi sampun sah.
Nah, ini sambil saya jelaskan sambil diangan-angan ya, dilihat buku kitabnya, muradnya. Nah, ini kalau tatap muka bisa sambil saya beri catatan ya. Ya, ini kaidah ya, artinya setiap ada perintah terhadap sesuatu itu berarti perintah terhadap sesuatu tersebut dan hal-hal lain yang menjadi kesempurnaannya. Ya, jangan merintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan terhadap sesuatu itu dan hal-hal lain yang menjadi sempurnanya. Saya contohkan gambaran dulu, misal kita memerintahkan A, misalnya memerintahkan A. Nah, A ini tidak akan bisa sempurna kecuali harus melakukan B. Ya, berarti ketika kita memerintahkan A, berarti otomatis juga memerintahkan B, karena tidak akan sempurna melakukan A kecuali dengan melakukan B. Ini kaidah ya. Ketika ada sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga otomatis termasuk diperintahkan. Bisa dipahami ya. Nah, baik sesuatu yang lain itu yang menjadi penyempurna itu berupa syarat syar'i. Jadi di murad disebutkan adalah syarat syar'i atau sabab syar'i atau sabab adi atau sabab akli ya. Syarat syar'i contoh yang disebutkan di situ ya, contohnya seperti wudu ya. Ada perintah sholat. Nah, manusia diperintah untuk sholat. Nah, sholat ini tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan syarat-syarat sahnya sholat, syarat syar'inya sholat. Syarat syar'inya sholat apa? Di antaranya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Berarti ketika ada perintah sholat, ya otomatis harus ada perintah wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Nah, karena sholat itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan itu, ya kan? Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan punya wudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Berarti ketika ada perintah sholat, ya otomatis diperintah wudu dan sebagainya. Karena itu termasuk syarat syar'i. Nah, bisa dipahami ya. Atau sebab syar'i, atau sebab syar'i berupa sebab. Contohnya gini, ada perintah memerdekakan budak. Nah, diperintah memerdekakan budak. Nah, secara sebab syar'inya budak itu bisa merdeka ketika ada pernyataan dari sayyidnya, ada iktak, ada pemerdekaan dari sayyid. Jadi sayyidnya berkata aktak tuka, aku merdekano kowe. Nah, lafadz aktak tuka ini menjadi sebab syar'i merdekanya budak. Nah, berarti ketika ada perintah memerdekakan budak, secara otomatis diperintahkan untuk mengucapkan lafadz iktak, sigot iktak ya, memerdekakan. Karena dengan sigot iktak itu menjadi sebab merdekanya budak. Ya. Atau berupa sebab syar'i. Sebab syar'i sudah. Sebab adi. Sebab adi itu sebab yang kebiasaan. Artinya tidak tidak pasti, tidak secara akal juga tidak secara syara'. Contoh, ada perintah membasuh wajah. Membasuh wajah itu kan harus rata ya, seluruh bagian wajah harus rata. Ketika ada satu bagian wajah yang tidak terkena air, maka tidak sah basuh wajahnya. Ketika basuh wajah tidak sah, berarti wudunya tidak sah. Nah, untuk bisa meratakan seluruh bagian wajah, itu kan pas persis ukuran wajah kan ya sulit ya kan, mengepaskan ukuran wajah, batas wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai janggut, nah, mulai dari kuping kanan sampai kuping kiri, ini kan ngepas sing wajah pas persis kan sulit ya kan? Kebiasaan, secara kebiasaan kan sulit. Nah, untuk bisa sempurna ya harus dilebihi ya kan, harus dilebihi, karena dipas-pasno malah mungkin kurang, sehingga melebihi dari batas ini sehingga bisa diyakini semuanya rata, itu termasuk kewajiban ya, karena secara kebiasaan tidak sulit ya, atau tidak mungkin untuk bisa ngepasno batas wajah, sehingga supaya bisa sempurna bagaimana ya, dilebihi sedikit ya. Ngelebihi ini tidak harus waki
Kalau berlebihan ya jadinya keliru juga ya, israf nanti. Jadi dilebih sedikit ya, sehingga bisa diyakini sudah rata. Ini termasuk adi. Terus ada sebab akli. Sebab akli, sebab secara akal. Nah, misalnya ada perintah tolabul ilmi. Ya, ada perintah tolabul ilmi. Ya. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, secara akal, bisanya kita bisa mendapatkan ilmu itu bagaimana? Harus dengan berpikir, ya kan? Berangan-angan. Tidak hanya sekedar ibaratnya kalau sekarang ya sementara mangka sekolah dirung tinggal turu, itu kan secara akal apa kira-kira bisa mendapatkan ilmu kan? Bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Ya harus mau berpikir, ya kan? Dipahami, dipikirkan. Berarti perintah Nabi untuk tolabul ilmi itu tidak akan bisa sempurna kecuali kalau kamu mau memikirkan, memahami, dan karena kalau tidak dipahami, dipikirkan secara akal itu ilmu nggak bisa masuk. Nah ini namanya, jadi termasuk kewajiban, namanya sebab akli. Ya, kesimpulannya, jadi ketika ada perintah terhadap sesuatu, berarti sesuatu yang lain yang menjadi kelengkapannya itu juga diperintahkan, baik berupa syarat syar'i, sabab adi atau sabab akli. Lanjut ya, babun nahyi, itu bab nahi, bab larangan. Kalau yang tadi bab amar, sekarang bab nahi, larangan. Ta'rifu istid'a'u tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab. Ta'rifu istid'a'u tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab. Wa amruna bisyai'i nayun mani'u min diddihi wal aksu aidan waqi'u. Wa amruna bisyai'i nayun mani'u min diddihi wal aksu aidan waqi'u. Ta'rifu tapi pengertiane nahi. Ta'rifu tapi pengertiane nahi, istid'a'u tarkin iku nuprih ninggalake. Istid'a'u tarkin iku nuprih ninggalake. Nuprih iku nuntut ninggalake. Qad wajaba kang teman-teman wajib apa tarku. Qad wajaba kang teman-teman wajib apa tarku. Oleh nuntut, oleh nuprih bil qauli kelawan ucapan. Bil qauli kelawan ucapan mimman saking wong kana kang ana sapa man, kana kang ana sapa man dunaman iku sak ngisore wong. Dunaman iku sak ngisore wong tolaba kang nuprih sapa man. Tolaba kang nuprih atau nuntut sapa man. Wa amruna utawi perintah kita, bisyai kelawan suwiji-wiji. Wa amruna utawi perintah kita bisyai kelawan suwiji-wiji, amrun nahyun iku larangan. Nahyun iku larangan, maniun kang nyegah. Nahyun iku larangan, maniun kang nyegah min didi saking lelawanane syai. Min didi saking lelawanane syai. Wal aksu utawi swalike, waqi'un iku tumiba aidon haliman. Wal aksu utawi swalike waqi'un iku tumiba aidon haliman. Yakni kalam nahi menika kalam ingkang ngangge sigot sepadane la taf'al, ingkang nedahake nuprih nilar pendamelan. Dipun tunjukake dhateng tiyang ingkang pangkate sak ngandhapipun. Pundi-pundi kapan wonten dawuh amar perintah nglampahi setunggal perkawis menika berarti ngandung larangan utawa nyegah dhateng lelawanane perkawis kala wau. Mangkaten sak wangsulipun. Kados perintah jumeneng berarti nglarang sanese jumeneng. Jadi ini bab nahi ya. Kalau yang sebelumnya itu amar, perintah, nahi itu larangan. Pengertiannya ini berarti sebaliknya amar ya. Nahi itu menuntut meninggalkan perbuatan. Jadi kalau amar menuntut melakukan perbuatan, kalau nahi menuntut meninggalkan perbuatan kepada orang yang tingkatannya di bawahnya. Ya sama seperti amar kemarin dari atas ke bawah ya. Kalau dari bawah ke atas itu doa. Kalau dari bawah atas ke bawah ini amar, kalau larang nanti nahi. Nah, ini ada kaidah ya, karena amar dan nahi ini berlawanan, ada kaidah al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Ya. Memerintahkan sesuatu itu berarti melarang kebalikannya, lawannya.
Misalnya gini, diperintah berdiri. Berdiri lawannya duduk, ya katakanlah duduk. Ya. Ketika diperintah berdiri berarti dilarang lawannya berdiri, dilarang duduk. Ya. Kalau diperintah berdiri berarti dilarang duduk. Kalau diperintah berangkat berarti dilarang goib atau tidak berangkat kan gitu. Diperintah sholat berarti dilarang meninggalkan sholat. Nah, sebaliknya an-nahyu an-syai'i amrun bididdihi. Ya. An-nahyu an-syai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu berarti memerintahkan kebalikannya. Melarang sesuatu pekerjaan berarti memerintahkan kebalikan atau lawan dari pekerjaan tersebut. Nah, misalnya dilarang berdiri berarti diperintah duduk. Dilarang gaib ya, berarti diperintah hadir ya. Dilarang berzina berarti diperintah meninggalkan zina. Dilarang minum khamr, minum arak berarti diperintah tidak minum khamr, diperintah meninggalkan minum khamr. Nah, jadi seperti itu. Jadi walaupun misalnya tidak ada larangannya, ketika ada perintah itu otomatis ya. Ada perintah sholat berarti secara otomatis ada larangan meninggalkan sholat. Jadi misalnya nggak ada larangan meninggalkan sholat, tapi ketika ada perintah melakukan sholat berarti sudah otomatis melarang meninggalkan sholat. Nah, ada perintah puasa berarti otomatis melarang meninggalkan puasa dan seterusnya. Ini kaidahnya. Nah, ini saya cukupkan untuk materi kali ini ya, dibaca-baca, dipahami. Kalau misalnya ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.